Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fil iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatunya. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian dalam majelis taklim, majelis ilmu. Ini merupakan tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semoga kita bisa mensyukurinya, lebih giat untuk hadir di majelis ilmu dan bisa istiqomah sehingga menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada bab yang baru, yaitu pada judul Al-Amalu bil Quran wal Hadis. Al-Amalu bil Quranil wal Hadisi. Beramal dengan Al-Quran dan hadis. Jadi hadis kadang-kadang disebut riwayat, kadang-kadang disebut sunnah, ya, sesuai dengan ininya, ya, konteksnya. Pertanyaan yang pertama, limadza anzalallahul Qur'ana? Limadza, untuk apa? Anzalallahu, Allah anzala menurunkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Jadi untuk Allah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah kitab suci kita yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabinya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas, yang membacanya merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya membacanya mendapatkan pahala. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Anzalallahul Qur'ana lil 'amali bihi. Anzalallah, Allah menurunkan Al-Quran lil amali bihi, untuk diamalkan dengannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Lanjutan ayatnya, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ittabi'u, ikutilah olehmu sekalian, ma unzila ilaikum, apa yang unzila diturunkan ilaikum kepada kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadzakkarun. Lengkapnya ayat ini. Dan janganlah kalian mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi sedikit sekali kalian mengingatnya atau kalian mengambil pelajaran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian agar mengikuti Al-Qur'an, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kepada kita sekalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengikuti, artinya mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi mengikuti Al-Qur'an menyuruh A, ya kita A. Al-Qur'an memerintahkan kepada kita B, ya kita B. Al-Qur'an melarang, ya kita jauhi. Itu namanya mengikuti Al-Qur'an, mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasulullah SAW beliau bersabda, Iqra'ul Qur'ana. Bacalah olehmu sekalian Al-Qur'an. Iqra'u, ya, bacalah kalian semua Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Wa amalu bihi. Dan beramallah kalian semua bihi dengan Al-Qur'an itu. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dengan Al-Qur'an. Artinya mengamalkan membaca Al-Qur'an untuk mencari makan. Dari sahih riwayat Imam Ahmad. Kedua dalil ini, yaitu berupa Al-Qur'an dan Sunnah, semuanya memerintahkan kepada kita sekalian. Ayat Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an, dalam arti seperti yang kita katakan tadi, yaitu mengamalkan isi kandungan dari Al-Qur'an. Dan hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita sekalian juga untuk beramal, yaitu membaca Al-Qur'an, yang merupakan amal yang berat bagi kita sekalian untuk mendapatkan pahalanya. Banyak sekali perintah-perintah untuk membaca Al-Qur'an. Di antaranya adalah membacakan Al-Qur'an di rumah, ya, surat Al-Baqarah, agar supaya setan lari dari rumah kita. Kemudian menyuruh kita membaca Al-Qur'an di rumah, agar supaya rumah kita tidak seperti kuburan, agar supaya rumah kita terang. Dan membacanya merupakan kebaikan, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah lahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an, lahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan membaca alif lam mim itu dihitung satu huruf. Walakin alif harfun wal lam harfun wal mim harfun. Akan tetapi alif itu adalah satu huruf, artinya mendapatkan 10 kebaikan dengan membaca alif saja. Wal lam harfun, dan juga membaca lam itu dihitung satu huruf. Wal mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim berarti membaca tiga huruf, 30 kebaikan. Apalagi kalau membaca 1 lembar, 2 lembar, banyak lembar-lembar, berapa huruf sudah kita baca. Ya, kita sudah tahu seperti itu, tapi ngamalkannya sudah atau belum? Ya kan? Kalau seandainya Al-Qur'an itu kita sikapi seperti HP kita ini, Masya Allah ya. Ya, pahalanya banyak sekali, mungkin kita juga semakin paham gitu. Dan juga bisa menghindarkan dari keburukan-keburukan tentunya, karena tidak mungkin bercampur antara Al-Qur'an dengan kemaksiatan, dengan nyanyian lah katanya. Gak mungkin berkumpul orang yang senang Al-Qur'an, saya kira gak mungkin senang dengan nyanyian. Tapi kalau orang yang senang dengan nyanyian, insya Allah berat ketika harus membaca Al-Qur'an. Jadi pernah, gak tahu ini sudah disurvei atau belum, orang yang ikut tenaga dalam, gak usah paper merasa tenaga dalamnya, coba baca Al-Qur'an 2 lembar. Coba baca 2 lembar. Terus saja gitu baca gitu, 2 lembar gitu. Biasanya baru 1 lembar sudah pengen berhenti aja gitu. Orang suka nyanyi, suruh baca Al-Qur'an, gak kuat kira-kira, gak akan lama gitu. Jadi tidak mendapatkan suatu kenikmatan ketika membaca Al-Qur'an. Kita teruskan. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kepada kita sekalian membaca Al-Qur'an. Banyak perintah-perintahnya dalam membaca Al-Qur'an. Bukan hanya di dalam salat-salat kita, tetapi di luar salat juga. Rasulullah SAW menghabarkan setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an adalah sebuah kebaikan yang dilipat gandakan.
Selain itu wa'malu bihi, Rasulullah SAW juga setelah menyebutkan secara khusus mengamalkan Al-Quran dengan membacanya juga, beliau menyebutkan secara umum mengamalkan Al-Quran dalam arti yang umum. Jadi mempraktekkan isi kandungan Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, diamalkan dengan dibaca, tapi juga diajarkan. Ya. Mengajarkan Al-Quran adalah suatu kebaikan. Walaupun orang memandang ini adalah sesuatu yang tidak bernilai. Apa penggawean kok mau ngulang Iqra gitu, malang alif ba ta. Padahal Rasulullah SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi guru-guru TPA adalah jangan karena ini ya, kalau ngajar-ngajar ngaji jangan karena kepaksa dimakan penggawean ya. Nah, coba diusahakan ya. Diusahakan itu menjadi sebuah kebutuhan kita mengajarkan Al-Qur'an. Karena itu adalah kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan bisa menjadi amal jariah yang terus-menerus pahalanya. Karena anak-anak yang kita ajari membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran, apalagi anak-anak kita sendiri, Masya Allah ya, yang merupakan kewajiban bagi kita yang utama, ya, mengenalkan mereka kepada agama ini. Lalu mereka bisa membaca Al-Quran, dipakai untuk sholat, ya, diamalkan dengan dibaca, diajarkan dengan yang lainnya. Maka ini adalah jariah yang terus-menerus pahalanya mengalir kepada orang yang pertama mengajarkannya, walaupun dia telah meninggal dunia, terus pahalanya tetap mengalir. Makanya yang paling banyak pahalanya adalah para sahabat-sahabat Nabi, ya, karena mereka adalah orang yang pertama mengajarkan Al-Quran setelah mendapatkannya dari Nabi SAW. Mereka mengajarkan terus sampai sekarang. Maka Allah memberikan penghormatan kepada mereka dengan doa-doa. Kaum muslimin sampai hari kiamat setiap menyebut nama mereka selalu mendoakan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum, ya. Doa untuk mereka. Selain mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir karena mereka yang mengajarkan agama ini yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Jadi beramal dengan membacanya. Selain membaca adalah mengamalkan apa yang menjadi perintah dilakukan, apa yang menjadi larangan dihindari. Ini namanya mengamalkan Al-Quran. Wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian makan dari Al-Quran, dari mengajarkan Al-Quran, dari mengamalkan Al-Quran. Nah, dalam masalah ini para ulama terbagi menjadi 3 kelompok pendapat. Yang pertama adalah mengharamkan secara mutlak mengambil manfaat dari mengajarkan Al-Quran. Di antaranya adalah hadis ini yang menjadi dalilnya. Yang kedua, boleh dengan alasan ya karena ada di antaranya ada orang yang meruqyah dengan membacakan Al-Fatihah, kemudian diopahi kambing, lalu kata temannya, wah ini nggak boleh kita manfaatkan, ya. Sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, beliau sambil tersenyum mengatakan, dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa dipakai untuk meruqyah? Kemudian suruh ngambil, dan Rasulullah SAW mencandai untuk memberi bagian kepada beliau. Artinya boleh ngambil upah dari belajar agama, mengajari agama, atau belajar mengajari Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh kalau itu menjadi mata pencariannya, ya, mata pencariannya. Jadi yang tidak boleh menjadi mata pencahariannya. Atau kalau disuruh ngaji mentarget, upahnya harus sekian. Nah, itu. Amplopnya harus sekian. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Tapi menerima bukan sesuatu yang dilarang.
Karena ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Dalil-dalil yang menunjukkan kebolehannya. Jadi mengkompromikan dua pendapat tadi kurang lebih seperti itu. Ya kalau yang ngajari agama ini gak disupport dengan begitu ya gimana? Anak akeh barang kadang-kadang. Ustadznya anak akeh. Gitu kan. Gitu. Bukan ngulang tok gitu. Ya, kapan sinau nih gitu. Entek ki mergawe, ki miyang ki apa gitu kan. Ya, gitu. Jadi tidak mengapa. Jadi ustadznya gak gelem ya gak apa-apa gitu loh. Jadi secara garis besar, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diturunkannya Al-Qur'an kepada kita sekalian untuk diamalkan, bukan kepajangan gitu. Ya. Bukan dibuat pajangan, buat perlombaan, bukan seperti itu. Tapi untuk diamalkan, menjadi pedoman hidup kita. Menjadi apa namanya? Ya pedoman hidup kita gitu. Kemudian yang kedua, ma hukmul amalu bil hadis sahih. Apa hukum beramal dengan hadis sahih? Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Nanti yang dhaif itu ada beberapa kriteria, beberapa nama. Ya, karena kalau yang pernah belajar mustalah hadis insya Allah tahu. Tapi secara garis besar dari sisi benar dan tidaknya hadis itu, maka ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Kalau hadis yang sahih sudah otomatis kita yakin ini dari Nabi SAW. Adapun kalau hadis dhaif, maka tidak boleh kita sandarkan ini dari Nabi SAW. Kenapa? Kalau kita sandarkan kepada Nabi SAW, padahal kita tahu ini hadis dhaif, yang jelas-jelas bukan dari Nabi SAW, berarti kita membuat suatu kedustaan atas nama Nabi SAW. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka carilah tempat duduknya di neraka. Jadi sudah jauh dahulu Rasulullah SAW mewanti-wanti agar agama ini tetap asli, tetap otentik, ya, sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dibutuhkan penjagaan seperti itu. Karena semakin jauh dari Rasulullah SAW, orang banyak kepentingan, punya banyak kepentingan. Lalu untuk menarik minat, untuk memikat masyarakat, maka dibuatlah hadis-hadis palsu. Kalau nggak begitu, pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Mungkin saya contohkan orang penjual ikan teri gitu. Mungkin dia bisa membawakan atas nama Nabi SAW. Karena siapa yang setiap hari makan ikan teri 5 biji, insya Allah iso greng dari Nabi. Gitu. Bisa saja seperti itu untuk melariskan dagangan terinya, karena dia bakul teri. Belum lagi yang punya kepentingan politik. Jadi Nabi SAW pernah bersabda begini. Atau zaman dulu waktu ada 3 partai, kalau kampanye ada yang nyelami seperti itu. Ya. Yang nggak suka dengan partai berlambang beringin, maka dibawakan ayat Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah, dan jangan kau dekati pohon ini. Padahal maksudnya itu larangan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati pohon khuldi itu. Ya. Lalu itu diselewengkan pohon beringin. Gitu. Nggak kalah juga yang dari beringin. Waktu itu saya masih dipanggil ya. Pimpinannya itu Haji Naro. Ketua P3 itu waktu itu Haji Naro. Ya, nggak kalah juga bawa ayat Al-Quran. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naru. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari naru. Dari neraka. Ya macam-macam. Nah, kembali kepada hadis. Yang ini kita tidak boleh menyandarkan
hadis yang bukan dari Nabi kepada Nabi SAW. Makanya kita harus selektif, harus belajar, karena seringkali kita mendapatkan SMS, nah bawakan hadis Nabi gini, suruh nyebarkan dan sebagainya. Nanti kalau nggak begini akan begini. Padahal bukan hadis Nabi SAW. Ya bukan hadis Nabi. Kalau kita ikut sebarkan, kita sengaja-sengaja memberikan pengakuan ini dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Bulan ini suruh mengamalkan, Nabi bersabda mengamalkan bulan-bulan ini dengan amalan begini. Nah, padahal bukan dari Nabi SAW. Jadi berbeda, berdusta atas nama sesama kita dengan berdusta atas Nabi berbeda. Makanya jangan gampang-gampang. Kalau berdusta atas nama Nabi, rusak agama ini. Akan semakin banyak kerusakan karena membawa nama agama. Kalau berdosa atas nama kita, ya memang dosa besar termasuk. Tapi dibandingkan berdosa atas nama Nabi, wah jauh lebih besar berdosa atas nama Nabi SAW. Kerusakannya juga akan lebih besar. Bagaimana berhukum? Hukum mengamalkan hadis sahih. Jadi hadis yang jelas dari Nabi SAW. Al-amalu bil hadis sahihi wajibun. Al-amalu beramal bil hadis dengan hadis as-sahih wajibun, itu hukumnya wajib. Artinya suatu perkara yang harus dilakukan. Tidak boleh tidak. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa ma atakumur rasul, wa ma dan apa saja atakum yang datang kepada kalian ar-rasulu dari rasul, fakhuduhu maka ambillah dia. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang datang dari Nabi, apakah perintah yang harus kita lakukan atau larangan yang harus kita jauhi. Wa manahakum anhu, dan apa saja yang dilarang kepada kalian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantahu maka jauhilah. Ya maka berhentilah. Artinya berhenti, nggak mau melakukan. Dan itu wallahu a'lam tidak disebutkan semampu kalian. Tapi kalau perintah disebutkan semampu kalian. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian, sebatas kemampuan yang kita miliki untuk melakukannya, melakukan perintah itu. Setiap orang punya kemampuan berbeda-beda. Tidak harus disamakan dengan yang kuat standarnya. Ada orang yang bisa sholat dengan berdiri, tapi ada orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, bisanya dengan duduk. Ya sudah semampunya begitu, mampunya duduk dengan duduk. Tapi kalau dalam urusan larangan, maka tidak ada seperti itu. Tidak ada semampu kalian, maka jauhilah semampu kalian, nggak ada begitu. Karena ketika kita diem aja, itu sudah tidak melakukannya. Ya. Janganlah kamu mendekati zina, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Diem aja, udah di rumah aja. Dilarang judi, ya no mawai. Gak metu nongol di tempat judi, ya gak akan judi. Ya gitu. Jadi kalau larangan maka tidak ada semampu kalian. Karena setiap kita pasti mampu menengahi tok ayo. Gitu. Gak berbuat apa-apa, gak ngomong, gak ini. Dilarang kita berdusta, yes menang, gak usah ngomong. Kul khairan auliyasmut, berbicara yang benar, atau kalau nggak bisa diam. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita sekalian mengambil, ya, artinya ya mengamalkan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula jika itu berupa larangan maka kita jauhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha." Sahih rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum, wajib atas kalian mengikuti bisunnati dengan sunnahku." Sunnah di sini bisa berarti hadis Nabi, bisa berarti hadis, bisa bermakna riwayat, bisa juga bermakna
apalagi perilaku. Ya, sunnah itu artinya perilaku. Contoh yang baik itu sunnah, contoh yang buruk itu sunnah. Metode cara hidup itu sunnah artinya. Ya, tinggal lihat konteksnya. Kalau disebutkan Al-Quran dan sunnah berarti sunnah di sini adalah hadis Nabi SAW. Kalau di sini alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku ya dengan cara hidup Nabi. Perkataannya, perbuatannya, persetujuannya, ya. Takrir Nabi, ya. Sebagaimana definisi hadis. Ya, apa saja yang datang dari Nabi. Apa saja baik perilakunya ataupun ucapannya ataupun persetujuannya. Itu adalah sunnah. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Memilih untuk hidup sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan sunnah itu berarti tidak selalu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya lihat konteksnya. Seperti ahlus sunnah wal jamaah. Nggak mungkin artinya seperti itu. Tapi kalau hukumnya sunnah, ya pengertian seperti itu. Jadi sunnah secara pengertian hukum, maka dia adalah saudaranya dari wajib, makruh, mubah gitu. Yang pengertiannya adalah sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan ya tidak berdosa. Tapi tidak semua yang disebutkan sunnah itu maknanya seperti itu. Kenapa antum berjenggot? Ini sunnah Nabi. Ini maksudnya bukan ini hukumnya sunnah, enggak begitu. Kenapa antum berjenggot? Ini sunnah Nabi. Maksudnya adalah saya melakukan seperti ini sesuai dengan mengikuti perilaku Nabi SAW atau mengikuti sabda Nabi SAW yang menyuruh agar laki-laki itu berjenggot dan mencukur kumisnya. Nah, itu sunnah di situ bukan hukumnya sunnah. Ada ngaji sunnah, berarti ngaji wajib ya no. Ngaji haram ya. Ngaji sunnah. Jadi ngaji yang mengikuti metode yang sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat gitu. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyina, dan mengikuti sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Disebut khulafa'ur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, semuanya dikenal. Al-mahdiyina yang mereka mendapatkan petunjuk. Disebutkannya khulafa'ur rasyidin mewakili dari secara umum para sahabat. Disebut pimpinan-pimpinan para sahabat, umat terbaik saat itu. Wajib bagi kita sekalian mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat-sahabat Nabi. Makanya kita beragama menyandarkan dengan pemahaman para sahabat. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikuti mereka, mengikuti pemahaman mereka dalam beragama, otomatis mengikuti perilaku-perilaku mereka dalam beragama, bukan perilaku secara keduniawian. Ya. Masa mengikuti sahabat Nabi nanti harus pakai onta kemana-mana, ya. Pakai pakaian model sahabatnya, enggak. Ya. Jadi tetap pakaiannya model-model kita, ya. Bangunan-bangunan rumahnya model kita, kendaraannya model zaman kita, ada pesawat ada ini. Gitu. Tamassaku biha, pegang eratlah dengannya. Dan jadi ini adalah perintah agar kita melakukan, mengikuti sunnah Nabi SAW, mengamalkan dari sunnah Nabi SAW yang mana telah dicontohkan juga oleh para sahabat-sahabatnya. Ya, mereka hidup di zaman Nabi, dalam bimbingan Nabi langsung dilihat, didengar Nabi SAW. Jika ada yang keliru maka dibenarkan. Generasi yang terbaik dalam umat ini dalam beragama. Jadi secara umum hukumnya adalah wajib kita beramal dengan hadis sahih. Setelah beramal dengan Al-Quran, dengan hadis sahih. Jadi apapun hadis sahih menyebutkan, ya kita imani, kita amalkan, kita yakini. Hadis sahih menyebutkan ada siksa kubur, ya kita imani, kita ikuti. Ya kita ikuti. Dan lainnya. Termasuk hadis sahih
tentang pembagian waris misalnya, ya kita ikuti. Laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Ya diikuti. Jangan kita mengikuti yang lainnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jangan merasa ini enggak adil dan sebagainya. Yang paling tahu adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi menyuruh kita sekalian untuk mengucapkan salam, ya sudah kita lakukan ucapan salam sesuai dengan salam yang diajarkan. Bukan hanya sholatnya ikut Nabi, tapi berdagangnya ikut bukan Nabi. Semuanya kita usahakan ikut Nabi. Karena Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bisa dilihat, orang yang bisa dilihat, bukan dari makhluk jin yang tidak bisa dilihat. Bisa dilihat bagaimana beliau berdagang, ya bagaimana beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Makanya kalau tidak belajar ya kita nggak tahu bagaimana Nabi SAW, sabda beliau, perilaku beliau. Kalau nggak belajar nggak tahu. Kemudian selanjutnya, hal nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Apakah kita mencukupkan bil Qur'ani dengan Al-Qur'an anil hadis, dari hadis? Ingkarus sunnah. Apakah kita hanya cukup dengan Al-Quran tanpa hadis dalam beragama ini? La nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Tidak cukup. Kita beragama ini hanya berdasarkan Al-Quran saja, tanpa dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La nastaghni bil Qur'ani anil hadis. Tidak boleh kita mencukupkan dengan Al-Quran dari hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Surat An-Nahl ayat 44. Wa anzalna, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna, dan telah kami turunkan ilaika kepadamu az-dzikra. Az-dzikra adalah nama lain dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mempunyai nama-nama. Di antaranya adalah az-dzikr, Al-Kitab, Al-Huda, Asy-Syifa, ya, dan lain-lainnya. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina lin-nasi. Jadi kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad litubayyina lin-nasi, agar kamu menjelaskan kepada manusia manuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW menjelaskan. Ya, penjelasan Rasulullah SAW ini tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian kita pahami Al-Quran dengan pemahaman kita, dengan menolak sabda Rasulullah SAW berupa penjelasan atau apa yang lainnya, dengan mencukupkan Al-Quran saja. Sehingga kalau sholat ya tidak seperti Rasulullah SAW yang ruku, yang sujud, tahiyat dan lain-lain. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, banyak penjelasan-penjelasan dari Nabi, dari Al-Quran. Misalnya Al-Quran menyebutkan aqimus shalah, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat. Sebutkan juga puasa, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi, atau kutiba alaikumus syiyam kama kutiba, dan seterusnya. Tidak ada penjelasan di sana sholat itu yang bagaimana. Nah, Nabi SAW menjelaskan sholat itu begini, takbirnya begini, khusyuknya begini, seterusnya. Ini yang harus diterima, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita ambil, ya, zakat, haji dan lain-lainnya, yang Al-Quran hanya menjelaskan secara global. Maka tidak bisa kita tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, ala wa inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ala ketahuilah, wa inni, dan sesungguhnya aku utitu, didatangkan kepadaku Al-Quran
atau diberikan kepadaku Al-Quran wa mislahu dan yang semisalnya ma'ahu bersamanya. Yang semisal bersamanya adalah hadis Nabi SAW, sabda beliau berupa penjelasan-penjelasan beliau, dan juga amalia dari amalan-amalan anggota tubuh. Ini penjelasan. Itu yang semisal. Jadi Al-Quran dan yang semisalnya hadis Nabi SAW. Yang mana Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, kata Allah. Sesungguhnya yang diomongkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya di dalam beragama kita tidak bisa memisahkan atau meninggalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, harus kedua-duanya, dan ini adalah dua sumber hukum Islam. Apa yang ada pada keduanya itulah Islam. Apa yang tidak ada pada keduanya maka itu bukan dari Islam, walaupun orang banyak mengamalkannya. Ya. Walaupun orang banyak yang mengamalkannya. Yang mereka mengatakan ini dari Nabi, ini sesuai dengan pemahaman dari Al-Quran dan sebagainya. Tak cocokkan dengan dalil-dalil hadis Nabi. Ada orang mengatakan sudah sampai tingkatannya ini sehingga gak sholat. Oh, Nabi masih sholat. Saya kalau sholat itu ya eling tok ais. Eling ya sholat sudah. Karena perintah sholat itu untuk mengingatku, kata Allah. Ya, kata Allah, kita diperintahkan sholat itu mengingat Allah. Ya, kalau sudah ingat ya nggak usah. Nah, ini namanya meninggalkan hadis Nabi. Hadis Nabi sholat. Ya kan? Rukuk, sujud dilakukan Nabi. Sampai kakinya bengkak. Karena sholat malam beliau yang panjang. Ini malah nggak sholat 5 waktu. Apakah dia lebih tinggi dari Nabi SAW? Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Hal nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulih. Hal apakah nuqaddimu kita mendahulukan qawlan ucapan, suatu ucapan ala qaulillahi atas ucapan Allah atau firman Allah wa rasulihi dan sabda Rasulullah. Apa yang kita dahulukan? Ucapan kita manusia atau yang kita dahulukan, kita utamakan adalah firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nuqaddimu qaulan ala qaulillahi wa rasulih. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan, satu ucapan atas ucapan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh kita lebih mengikuti ucapan manusia dibandingkan ucapan Allah dan juga ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih percaya kepada ucapan manusia daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Lebih mengikuti ucapan manusia daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Ya, banyak seperti itu. Atau mungkin dia sendiri mendahului Allah dan Rasulnya. Terutama mendahului Allah. Gitu. Durung wayahe udan wis masekno mesti udan kowe iki. Mendahului Allah. Ya, disi kersa jadi. Makanya apalagi saya memastikan wah kamu itu masuk neraka, ahli neraka, malah berat itu. Bisa-bisa kita yang terlempar ke neraka. Sebagaimana yang disebutkan, ada riwayat yang disebutkan dari Rasulullah SAW, 2 orang, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Gitu. Saya pegelan dulure nuturi, gitu. Wah panjene kowe iki ahli neraka, gak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ternyata malah yang dimasukkan surga yang satunya. Setelah di akhir-akhir hayatnya dia bertobat, menjadi ahli taat. Ya. Setelah dua-duanya meninggal dunia,
Maka Allah bertanya kepada orang yang sudah memvonis saudaranya, apakah kamu lebih tahu dari aku? Apakah kamu mengetahui ilmuku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan ke neraka. Sementara yang satu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjalani jalan-jalan penduduk surga, jadi masuk surga. La nuqaddimu qawlan ala qawlillahi wa rasulihi. Tidak boleh kita mendahulukan ucapan atas ucapan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului baina yadai, di antara kedua tangan Allah. Maksudnya baina yadai itu artinya di depan. Jadi secara umum wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya gitu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahului dengan ucapan kalian, dengan perbuatan kalian daripada Allah dan Rasulnya. Jadi sok tahu gitu loh. Wattaqullah, kelanjutannya ayat itu, ya surat Al-Hujurat ayat pertama, ada yang bawa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjutannya apa bahasan? Surat Al-Hujurat ayat 1. Maka bertakwalah kalian semua dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata, janganlah taat li makhluqin, kepada makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan Allah, dan selain Allah adalah makhluk. Fi maksiatil khaliq, di dalam bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Janganlah taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ini juga mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk menyuruh kita melakukan yang dilarang oleh Allah. Kita tidak mengikuti Allah, tidak mendahulukan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, melarang kita dari perbuatan tersebut. Tapi malah mengikuti, mendahulukan ucapan makhluk. Ya, seperti ini. Ini termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya, yaitu taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauli ibni Abbasin radhiyallahu an, dan ucapan Ibnu Abbas, ahsa an tunazzala alaikum hijaratun minas sama'i aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas, qauli Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, ahsa, aku khawatir, antunazzala alaikum, akan diturunkan kepada kalian hijaratan minas sama, diturunkan batu dari langit. Jadi asa antunazzala alaikum hijaratun minas sama. Kata Ibnu Abbas, aku khawatir akan diturunkan kepada kalian batu dari langit. Karena apa? Aku lulakum, aku berkata kepada kalian, qala Rasulullah, aku berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, wa taquluna, sementara kalian mengatakan, qala Abu Bakrin wa Umar, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Maksudnya kita bawakan ini hadis Nabi SAW, Nabi bersabda begini-begini. Lalu kita mengatakan, tapi Pak Yaiku mengatakan begini gitu. Mengatakan Abu Bakar begini, Umar begini saja,
dikhawatirkan akan ditimpa adab dengan dijatuhkan batu-batu dari langit karena ucapan itu, kok malah ini selain dari kedua sahabat yang mulia, ya Mbak, dikhawatirkan tentunya. Ini artinya kalau kita mendahulukan ucapan Abu Bakar dan Umar dibandingkan sabda Rasulullah SAW, itu aja dikhawatirkan akan mendapatkan adab dengan dilemparkan batu dari langit, dihujani batu dari langit. Apalagi dengan ucapan yang lainnya, mendahulukan ucapan yang lainnya. Yombo, wong ustadku ngomong ngene kok. Kayak gitu. Wis pokoke engko takoni malaikat ya. Aku jamaah ustad iki. Itu kan mendahului Allah dan Rasulnya. Dan itu bisa masuk dalam kategori menuhankan manusia. Seperti orang-orang Nasrani menuhankan pendeta-pendeta mereka. Di mana disebutkan dalam Al-Quran, diturunkan dari Al-Quran bahwasanya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kata Adi bin Hatim, sahabat Nabi yang dahulunya Nasrani, dia mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, dulu kami tidak menuhankan Tuhan pendeta-pendeta kami. Kami tidak ada yang menuhankan pendeta-pendetanya. Lalu kata Nabi, bukankah yang mereka larang kamu ikuti, yang mereka perintahkan kamu ikuti? Iya, nah itu namanya menuhankan. Ya Allah Subhanahu wa taala melarang, pendetanya merintahkan. Allah perintahkan, pendetanya melarang, dituruti pendetanya. Itu namanya menuhankan. Gitu. Itu namanya mendahulukan ucapan pendeta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya berhati-hati dalam perkara yang seperti ini. Ya. Bisa terjatuh kepada menuhankan ini kalau terus-menerus seperti itu. Mestinya ketika mendengar Al-Quran dan Sunnah kita sami'na wa ta'na, kita tunduk, kita patuh. Bukan kita nyang. Ya. Tapi nek ngene iku gak zamane, nek ngene saiki zamane bagian waris itu ngene misalnya gitu. Saiki pakaiane modele ngene. Jadi Islam memerintahkan wanita laki-laki menutup auratnya dengan standar yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Lalu kita mendahulukan ucapan kita, nafsu kita. Nah ini namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Dengan alasan, wah itu udah kuno. Itu zaman wong Arab, ini pakaiannya wong Arab. Macam-macam dengan kalimat-kalimat yang intinya menolak. Intinya adalah lebih mendahulukan ucapannya, ucapan orang lain, ucapan dirinya sendiri dibandingkan sabda Rasulullah SAW. Itu tidak boleh. Ya, la tuqaddimu ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, orang-orang yang percaya dan beriman dan menjalankan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tambah ilmu bagi kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.